Kau tetapkan sebagai pemimpin di seluruh dunia. Haleluya, haleluya.
sebab Ia yang sudi Kau kandung. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya Perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Dan waktu kami mati. Amin. Puji syukur 640, kita nyanyikan ayat 1 dan 4. Berkat 12 rasul, dunia memuji Allah. Mereka jadi saksinya yang tak henti bersaksi. Mereka diutus pergi menjajah pulau dan benua, mewartakan Injilnya. Mereka dasar yang teguh, sendi gereja Kristus, pembawa api roh suci, pengobar semangat kasih. Manusia, penabur sabda bahagia, gembala yang setia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Matias Rasul. Santo Matias adalah murid dari Yesus sendiri, dan kalau kita ingat dalam Injil, Yesus mengutus muridnya berdua-dua dari 70 murid. Menurut Eusebius, seorang penulis di abad yang pertama, Matias adalah salah satu di antaranya. Dan ketika Yudas Iskariot meninggalkan kesatuan dengan Yesus dan juga dengan murid-muridnya yang lain, para rasul kemudian memilih salah satu di antara orang-orang yang pernah menjadi saksi dari kehidupan Yesus sendiri sejak baptisan Yohanes Pembaptis sampai dengan Yesus terangkat ke surga, untuk menggantikan posisi Yudas Iskariot. Dan yang terpilih adalah Santo Matias ini. Matias menunjukkan kesetiaan yang luar biasa hingga ia juga mengalami kemartiran di Kapadokia, daerah yang sekarang kita kenal sebagai Turki. Mari kita mohon juga berkat dan rahmat untuk kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, agar kita juga memiliki semangat yang luar biasa seperti Santo Matias, dalam kerendahan hati dan kesetiaan tetap melayani Tuhan sampai ia menghembuskan nafasnya sendiri. Mari kita
memeriksa batin kita dan mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan, supaya kita layak dan pantas merayakan misteri penyelamatan kita ini. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menggabungkan Santo Matias dalam kelompok para rasul-Mu. Semoga berkat doa dan ajarannya kami senantiasa bersukacita karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam bilangan para pilihan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi, biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami, selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes, sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami, ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima
jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang telah memilih kamu, supaya kamu menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Apa yang menjadi pilihan manusia dan cara pandang manusia seringkali tidak persis sama dengan apa yang dipikirkan oleh Allah sendiri. Dan ini juga terjadi ketika para rasul mengajukan 2 calon untuk menggantikan Yudas. Menilik nama dari calon yang pertama, Barsabas, artinya anak dari Sabas, dan dia memiliki juga sebutan yang lain dalam nama Latinnya, karena itu berarti bahwa Barsabas ini mendapatkan juga posisi dan boleh dikatakan tempat dalam masyarakat Romawi. Dia bernama Justus, dan Justus artinya adalah orang yang benar. Sehingga kalau kita membaca sepintas, nama yang disebutkan pertama itu dapat dikategorikan sebagai calon favorit. Sedangkan Matias itu tidak ditambahkan keterangan apa-apa. Di antara kedua calon ini kemudian akan dipilih siapa yang akan menggantikan Yudas Iskariot. Tetapi yang menarik adalah bahwa mereka menggabungkan 2 tradisi yang ada dalam kitab suci dan masyarakat Yahudi pada umumnya. Kalau hendak melakukan sesuatu yang penting, maka mereka akan membuang undi. Ini bukan kebiasaan kita lagi, tetapi masyarakat Yahudi punya kebiasaan membuang undi untuk menentukan mana pilihan yang tepat. Kita ingat Yosua ketika bangsa Israel memasuki negeri Kanaan dan sudah memenangkan pertarungan dengan bangsa Kanaan dan menguasai daerah di sana, membagi-bagikan negeri Kanaan kepada ke-12 suku juga dengan membuang undi. Tetapi yang dibuat oleh para rasul tidak hanya membuang undi, sebab kalau membuang undi saja bisa terjadi orang juga keliru. Ini ibarat judi, membuang undi. Tetapi yang dibuat para rasul yang unik adalah mereka berdoa sebelum mereka membuang undi, dan doanya dikatakan mereka semua lalu berdoa. Bukan hanya satu orang berdoa, semua yang hadir turut berdoa. Dan dikatakan pada awal perikop, di sana berkumpul kira-kira 120 orang banyaknya, dan mereka bersatu hati di dalam doa meminta tanda dari Tuhan dan petunjuk dari Tuhan. Isi doanya, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas. Dan Tuhan menunjukkan bahwa bagi dia bukan kandidat pertama yang menang, melainkan kandidat yang kedua, dan dialah Matias. Dan dalam tradisi kita mengenal Matias sebagai rasul yang luar biasa. Dia tidak pernah berbicara apa-apa dalam Injil sekalipun atau di dalam kisah para rasul, tetapi Matias dengan giat pergi mewartakan Injil sampai ke Turki, Kapadokia, dan di sana dia menjadi martir. Dan kita melihat bagaimana sukacita Matias itu yang menjiwai hidup dan karyanya. Dan kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil hari ini, dikatakan Yesus mengasihi kita dan kita diajak untuk tinggal padanya dan tinggal dalam perintahnya. Tujuannya satu, supaya sukacita kita menjadi penuh. Kalau kita melakukan sebuah tindakan, mewartakan kasih, mengasihi sesama seperti yang diperintahkan Yesus, maka tangkinya harus penuh dulu. Dan tangki itu adalah bahwa kita tahu, kita merasakan, dan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dan ini membuat kita bisa mengasihi orang dengan benar. Kalau tidak, kita tahu, memang kita tahu, tapi kita tidak mampu mengasihi. Contoh, kita tahu saya harus mengasihi sesamaku, tapi yang kita lakukan kadang-kadang adalah justru menyakiti orang yang kita sayang, melukai orang yang kita cintai,
melukai sesama kita. Dan itu pertanda bahwa sebenarnya tangki kasih kita entah bocor atau memang entah tidak terisi dengan baik, sehingga kita tidak mampu untuk menyalurkan kasih itu. Maka seperti juga Matias dimasukkan di dalam kesatuan 12 murid, dia semakin dikuatkan, dan kemudian dengan kekuatan itulah dia menjadi pewarta kasih Tuhan hingga wafat. Demikian juga panggilan yang sama untuk kita menyatukan diri dengan Tuhan. Dan ini merupakan panggilan dari hari ke hari, semakin dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Dia, menimba kekuatan kasih darinya, dan setelah itu kita juga bersama-sama menjadi rasul yang baik dalam kehidupan kita. Dan mari kita juga belajar dari kisah para rasul. Ketika kita akan mengambil keputusan yang penting dalam hidup kita, kita tidak hanya bermain dengan perhitungan manusiawi kita, tetapi kita selalu melibatkan Tuhan di dalam pengambilan keputusan kita. Intinya adalah selalu membawa pertimbangan kita di dalam doa dan minta petunjuk dari Tuhan. Dan seringkali petunjuk yang paling jelas adalah, kalau suasana hati saya itu bahagia ketika saya menjalani apa yang saya putuskan, itulah petunjuk bahwa apa yang saya lakukan itu baik dan benar. Tetapi kalau yang muncul ada sebaliknya, kegelisahan, kekecewaan, kemarahan, maka itu petunjuk bukan jalan yang harus kita tempuh. Maka kita juga selalu melibatkan Tuhan, dan itu merupakan tanda kita juga tinggal di dalam kasih-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama mendoakan novena mohon karunia Roh Kudus dari puji syukur nomor 93. Kita doakan bersama-sama. Datanglah ya Roh hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami mencintai dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu, dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Kita doakan doa penutup hari yang pertama bersama-sama. Allah, pokok keselamatan kami, karena kebangkitan Kristus kami lahir kembali dalam pembaptisan dan menjalani hidup baru. Arahkanlah hati kami kepada Kristus yang kini duduk di sebelah kanan-Mu. Semoga Roh-Mu menjaga hidup kami sampai penyelamat kami datang dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh pencampuran air dan anggur ini, semoga kami mengambil bagian dalam keilahian Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan Keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Penyayang, terimalah dan berkatilah persembahan gerejamu yang dengan penuh bakti kami unjukkan padamu pada pesta Santo Matias. Teguhkanlah kami dengan daya rahmat-Mu yang Engkau berikan dalam kurban kudus ini. Dan bersama dengan persembahan kami juga mengaturkan syukur bersama dengan anakmu Michael Bintang yang merayakan ulang tahunnya yang ke-21. Limpahkanlah rahmat-Mu untuk anakmu ini, anugerahkanlah kesehatan yang baik kepadanya, bimbing dan tuntun langkah hidupnya agar ia dapat menempuh cita-cita dan masa depannya dengan penuh kegembiraan dan sukacita, dan dapat meraihnya dan hidup berbahagia dalam damai sejahtera-Mu bersama dengan keluarga yang mendukung dan mencintai dia, bersama sahabat-sahabat yang menjadi teman seperjalanan dalam kehidupannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkaulah Gembala kekal yang tak pernah meninggalkan kami kawanan-Mu. Sebaliknya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami lewat para rasul-Mu. Engkau telah melantik para rasul menjadi gembala yang memimpin kawanan-Mu, yaitu umat yang percaya kepada Putra-Mu. Oleh sebab itu kami bermadah memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku.
Ya Tuhanku dan Allahku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah kan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, mempelainya yang amat setia, bersama para rasul, bersama Santo Matias, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
Yesus, Yesus. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, Engkau telah memenuhi keluargamu dengan sakramen ilahi. Semoga berkat doa Santo Matias,
Engkau berkenan menerima kami dalam kemuliaan bersama para kudus pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, pekerjaan dan karya pelayanan kita, serta rencana kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita dan novena kita hari pertama mohon kurnia Roh Kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Puji syukur 567. Ya Roh Pencipta, datanglah kunjungi hati umat-Mu dan jiwa yang Kau ciptakan penuhi dengan rahmat-Mu. Kau digelari penghibur karunia Allah yang luhur. Kau